Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pada malam hari ini alhamdulillahirabbil alamin, kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Sampai sehat nih Bapak Ibu nggih. Alhamdulillah sehat, zahirnya kita masih bisa beraktivitas seperti biasa, masih semangat. Nah, kita masih bisa sholat dengan semangat, masih bisa sholat dengan seperti biasa, dan batin kita alhamdulillah masih diberikan kesehatan, tidak sakit hati. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semuanya keberkahan. Allahumma amin ya rabbal alamin, insyaallah. Dan Allah memberikan kita kemuliaan, karena kenapa? Al istiqomatu khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keramat, 1000 kemuliaan. Kita bisa istiqomah ngaji walaupun hanya 30 menit setiap harinya, insyaallah. Tapi kalau kita istiqomah ngaji, insyaallah Allah akan memuliakan kita. Mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah di dunia sampai di akhirat nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Safinatun Najah, yaitu menerangkan faslun furudut tayammumi khamsatun. Masih menerangkan terkait dengan tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Faslun furudut tayammumi khamsatun. Al-awwalu naqlut turabi, as-tsani an-niyatu, as-tsalitsu mashul wajhi, ar-rabi'u mashul yadaini ilal mirfaqaini, al-khamisu at-tartibu bainal mashataini. Faslun mubtilatut tayammumi salasatun ma abtalal wudu'a wariddatu wa tawahhumul ma'i in tayammama li faqdihi. Faslun alladhi yathuru minan najasati salasatun. Al-khamru idza takhallalat binafsiha, wa jildul maitati idza dubigha, wa ma sara hayawanan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasol swiji. Kados pundi pangandikane simbah musannif.
Furudut tayammumi utawi piro-piro fardune tayamum iku khamsatun ono 5. Al awalu utawi kang awal iku naqlut turabi mindah lebu. Asani utawi kang kaping pindo iku an-niyatu niat. Asalisu utawi kang kaping telu iku mashul wajhi ngusap wajah, ngusap rai. Ar-rabi'u utawi kang kaping papat iku mashul yadaini ngusap tangan loro. Ilal mirfaqaini marang sikut loro. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku at-tartibu urut-urut bainal mashataini ing dalem antarane usapan loro. Faslun utawi iki iku fasal suwiji kados pundi pandikane Mbah Musonef. Mubtilatut tayammumi utawi piro-piro kang batalakan tayamum. Mubtilat itu isim jamak muannas salim dalam kitab nahwunya. Utawi piro-piro perkara kang batalakan tayamum iku salah satun ono telu. Rupane ma suwiji iku perkara silai ma abtola kang batalakan opo ma al wudu'a ing wudu, wariddatu lan murtad, wa tawahumul ma ilang nyongko banyu. Intayamama lamun tayamum sapa wong difaktihi krono ora onone banyu. Faslun utawi iki iku fasol suwiji. Kalau fasl itu sebenarnya ada lafadz hadza. Hadza faslun. Makanya kalau kiki kita itu mengartikannya utawi iki iku. Bukan yang viral iku saking ulang, bukan. Malah ada yang viral alamat anak soleh iku ya gitulah. Ini kalau ada kata-kata faslun itu ai hadza faslun. Hadza utawi iki iku faslun fasol swiji begitu. Nah, biar tidak terlalu panjang, faslun utawi iki iku fasol swiji. Kados pundi pangandikane Simbah Musonif. Alladzi utawi perkara, alladzi yang isim mausul itu. Ya kita artikan utawi perkara silai alladzi yadhuru kang dadi suci apa alladzi minan najasati saking pira-pira najis iku salah satun ono telu. Rupane al khamru swiji iku khamr idza takhallalat ari kalane dari cuka opo khamr binafsiha kelawan awak dheweke khamr. Wajildul maitati lan kulite batang, bahasa Indonesiane itu bangkai. Idza dubigho ari kalane den samak opo kulit batang mau. Wama lan barang silaih mak sorokang dadi opo mak iku hayawanan dadi iku hayawanan hewan, maksudnya najis menjadi hewan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita bahas bersama-sama terkait dengan furudut tayammumi. Kesempatan malam kemarin kita bahas terkait dengan asbabut tayammum. Malam ini kita coba bersama membahas furudut tayammum. Oh ya, kemarin ada asbabut tayammum, ada syurutut tayammum. Malam ini yang kita bahas furudut tayammumi. Adapun fardunya tayamum yaitu khamsah, ada 5. Bukan hanya balonku ada 5, tapi fardunya tayamum juga ada 5. Al awalu naqlut turab
fardunya tayamum yang pertama yaitu naqlut turab. Naqlut turab itu memindah debu. Termasuk fardunya tayamum itu kita harus memindah debu. Maksudnya apa? Nggak boleh kita tayamum tanpa memindah debu. Contohnya, ya kita di tengah lapangan, kita tayamum, ada angin. Biasanya kan angin membawa debu aja begini. Gini, tengok aja gini. Nah, tangan gini, seret, kena semua. Seret, kena semua. Yang seperti itu kalau menurut di kitab ini belum sah, tidak sah. Kenapa? Karena fardunya tayamum yang pertama adalah memindah debu. Berarti kita harus memindah, klek, pindahkan. Nah, ini baru memindah debu. Lah, kalau mencari debu yang di bawah mau kotor, kita langsung aja ada angin, kita bagian tangkap, seret, ditangkap, set, ada debu, ini kan. Kalau seperti ini sudah memindah, berarti termasuk naqlut turab. Ada angin menghembus, anginnya membawa debu, kita begini aja, seret, untuk wajah. Ada angin lagi, seret, ada angin ini ya, seret, untuk kedua tangan. Kalau yang seperti ini sudah dinamakan memindah, begitu. Berarti pertama harus memindah debu. Yang kedua, asani an-niyatu, niat. Tayamum itu tidak sah kecuali kita niati. Bagaimana niatnya? Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhal lillahi ta'ala. Kalau untuk hadas kecil ditambahkan li raf'il hadatsil ashori, boleh. Nawaitu tayammuma listibahati sholati li raf'il hadatsil ashor, itu untuk menghilangkan hadas kecil. Kalau akbar berarti hadas besar. Adapun cukup nawaitu tayammuma listibahati sholah fardhal lillahi ta'ala juga cukup. Itu lafaz niat. Itu kalau di sarahnya itu bi ayyakula nawaitu istibahata sholati minal hadatsil ashori awil akbari. Awala, ini boleh ya, ataupun nggak seperti itu. Kalau kita tayamum ingin biar bisa sujud tilawah ya boleh. Hanya untuk menghilangkan hadas saja ya boleh. Itu ya. Maksudnya itu listibahati sejati tilawah boleh. Intinya ada kata-kata listibahati. Karena kenapa? Karena tayamum itu tidak bisa mengangkat hadas. Makanya gitu, itu kita niatnya nawaitu tayammuma listibahati sholati minal hadatsil ashor, begitu. Minal hadatsil ashor ataupun minal hadatsil akbar fardhal lillahi ta'ala. Intinya nawaitu tayammuma listibahati sholati, untuk diperbolehkannya melaksanakan sholat seperti itu. Itu niat. Kapan niat? Di sini terangkan itu. Waktunya niat itu wajibu qarnun niyati bin naqli li'annahu awalul arkan. Wajib kita itu membarengkan niat ketika memindah debu. Kita mindah itu kita sudah mulai nih niat. Wa mahalun niat awalal wajibat wa bimashi syai'in minal wajhi. Ketika memindah debu sampai debunya itu nempel di awal wajah kita, itu dibarengkan bersama mengangkat memindah debu dan sampai ini ketika usapan titik pertama di wajah kita. Kenapa? Karena ya niat itu harus dibarengkan dengan perkara yang pertama. Pertama apa? Memindah dan mengusap wajah. Berarti sudah angkat, sambil mengangkat itu hatinya sudah mulai niat sampai
wajah kita masih nih niat tayamum. Itu disyaratkan seperti itu. Wajibu qarnun niyati bin naqli li annahu awal arkan wa mahallun niyati awalul wajibat. Ditambah wa bimashi syai'in minal wajh. Itu intinya seperti itu. Itu cara niat tayamum. Karena rukunnya tayamum, fardunya tayamum pertama adalah niat. Nah, memindah debu. Mohon maaf, memindah debu. Makanya ketika memindah debu kita sudah mulai dibarengkan dengan niat tayamum. Yang ketiga, mengusap wajah. Dari batasan wajah seperti wudhu lah, bisa ke sini. Ya. Yang keempat, mengusap kedua tangan sampai siku. Nah ini, dibuka dulu, jangan masih pakai baju lengannya itu nggak dibuka, berarti nggak sah. Diusap banyak bajunya itu nggak sah, berarti dibuka seperti ini. Kalau kita pakai jam dicopot, jamnya dicopot. Pakai ini juga dicopot. Nah, copot dulu. Yang terakhir adalah tertib daripada dua usapan. Wajah dulu, baru kedua tangan. Caranya intinya begini. Contoh begini, ada debu di sini. Ya, sudah seperti ini. Satu pukulan untuk wajah. Nah, ini ya. Nah, pas waktu memindah dan mengusap pertama itu hati kita niat. Ini ya. Udah niat, sampaikan ketika nempel wajah masih kita dalam keadaan niat. Nah, udah kena semua. Gak usah diusak-usak begini, gak usah. Seperti udah kena begitu. Satu pukulan. Dorbatun lil wajhi wa dorbatun lil yadain. Cari yang lain lagi karena udah diambil tadi di sini. Cari di sini. Cari di sini. Yang kiri nih dilihat. Untuk yang kanan, setengahnya dulu bagian sini. Seret, bisa kelihatan apa enggak ya? Nih, geret. Ini belum, sebagian ini belum. Tarik sampai siku. Udah sampai siku. Nah, ini kan belum. Lah ini kan. Nah, selesai. Yang ini belum diapa-apain, jangan begini-begini. Ini belum kena apa-apa. Nah, yang debu di tangan kita di sini, yang kanan untuk yang kiri, setengahnya dulu, seret, ya, ini sampai siku. Nah ini kan belum, nah, jangan sampai ngangkat. Kalau udah ngangkat, udah musta'mal, harus begini. Itu cara yang mudah. Bagaimana dingin-dingin, nggak apa-apa, sementing tidak mengangkat, nggak apa-apa. Tapi caranya yang bagus itu kayak tadi yang kita praktekkan seperti itu. Itu cara bertayamum. Intinya fardunya tayamum ada 5. Memindah debu, niat, mengusap wajah, mengusap tangan sampai siku, tertib. Cukup sekali, nggak usah 3 kali. Wajah 3 kali. Nggak usah, cukup sekali wajahnya, tangannya juga cukup sekali, kanan dulu baru kiri. Begitu. Itu cara tayamum. Mudah lah, mudah. Nah, sebelumnya kita mencari kiblat dulu, mana kiblat, kiblat di sana, seperti itu. Itu tata cara tayamum. Insya Allah mudah lah, nggak susah begitu. Yang selanjutnya, mubtilatut tayamumi, perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Di sini ada 3. Salah satu. Yang pertama, maaf tolal wudhu. Segala sesuatu yang membatalkan wudhu. Yang 4 kemarin dibuka lagi di kajian yang keberapa itu, perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Segala yang membatalkan wudhu itu juga membatalkan tayamum. Itu contohnya kentut, kencing, BAB, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang sudah besar semuanya. Nah, itu juga membatalkan wudhu. Lah itu juga membatalkan
tayamum dan sebagainya. Dibuka lagi 4 perkara yang membatalkan wudu, itu juga membatalkan tayamum. Ma'abtolal wudu, apapun yang membatalkan wudu itu membatalkan tayamum. Tuh. Yang selanjutnya waridatu murtad, habis tayamum murtad, naudzubillah min dzalik, batal tayamumnya. Tapi kalau wudu habis wudu murtad tidak batal, beda ya. Itu bedanya wudu dengan tayamum. Kalau habis wudu murtad tidak batal, tapi habis tayamum murtad batal. Karena tayamum itu hanya sebagai ganti saja, berarti nggak kuat, tidak bisa mengangkat hadas, tapi di sini sebagai darurat saja, seperti itu. Yang terakhir nomor 3 yang membatalkan wudu adalah watawahumul ma'i intayamama li faktihi, menyangka ada air ketika tayamumnya itu karena tidak ada air, gitu loh. Menyangka ada air, nah, di sini ketika dia itu tayamumnya itu karena tidak ada air. Itu. Kita habis tayamum, ya, selesai. Habis selesai, oh iya, kayaknya itu di bawah meja saya itu ada air loh. Nah, baru menyangka seperti ini, langsung batal. Maka kalau tayamum karena tidak ada air, ya jangan menyangka-nyangka. Makanya sebelum tayamum itu mencari dulu, biar nanti setelah tayamum nggak usah ada prasangka, oh ada air di sini, oh ada air di sana. Jangan seperti itu. Ini termasuk yang membatalkan tayamum. Intinya 3. Pertama, segala sesuatu yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum. Yang kedua, murtad, membatalkan tayamum. Yang ketiga, menyangka ada air ketika tayamumnya itu karena tidak ada air. Bagaimana kalau tayamumnya karena sakit? Nah, habis tayamum, oh iya ada air, nggak apa-apa. Oh, nggak nyangka, yakin saja ada air, hujan bers, juga nggak batal, karena tayamumnya itu bukan karena tidak ada air, seperti itu. Yang terakhir alladzi yadhuru minan najasati salasatun, ada perkara ini najis, perkara najis ini bisa menjadi suci. Perkara najis tapi ini menjadi suci. Ini ada 3. Benda-benda najis yang awalnya memang najis, ini bisa berubah menjadi suci. Yang pertama, al-khamru idza takhalalat, ketika ada khamr kok menjadi cuka binafsiyah, dengan sendirinya, tanpa dibantuan manusia, nggak dicampurin apa, mungkin campurin batu ataupun campurin jagung, campurin apa, obat, pokoknya dengan sendirinya dibiarkan begitu saja. Lah kok lihat, kita melihat kok ini khamr tersebut kok menjadi cuka, dengan sendirinya langsung menjadi suci. Memang awalnya khamr itu nggak suci, memang khamr itu hukumnya najis. Lah khamr tersebut berubah menjadi cuka dengan sendirinya, otomatis langsung menjadi suci. Bagaimana kalau kita bantu, contoh pagi-pagi dipe, ya, sore dimasukin lagi, besok dipe lagi, sore dimasukin lagi, sampai 3 hari, lah kok jadi cuka? Nah, ini tidak menjadi suci. Kenapa? Karena ada bantuan manusia. Ataupun saya masukin obat menjadi cuka, ini tidak menjadi suci lagi, tetap hukumnya najis. Gitu. Yang kedua, jildul maitati idza tubiqa, kulit bangkai, ya, kulit bangkai ketika disamak. Kita ketahui memang bangkai itu semuanya itu najis, mau kulitnya, mau bulunya, mau apanya. Kalau bangkai, contoh ada sapi nggak disembelih karena mungkin kedinginan, oh mati, itu kan bangkai itu semuanya itu najis, eman-eman ya, niatnya mau untuk
kurban malah jadi korban gitu ya. Ya. Lah kok pagi-pagi waduh udah mati. Nah, ini eman-eman. Tapi walaupun eman-eman di sini ada beberapa hal ataupun barang yang ada di sapi tersebut boleh kita pergunakan. Jangan dibuang semuanya. Mungkin dagingnya kita buang ataupun kita untuk makan hewan-hewan kayak anjing dan sebagainya untuk makanan itu. Tapi ini kulitnya kita bisa manfaatkan juga. Kita samak itu kita campurin dengan sesuatu yang panas, baik abu ataupun yang sepet-sepet seperti kotoran darah itu ya. Kita campurin di situ, kita akhirnya terangkatlah lendir-lendirnya, akhirnya terangkat. Akhirnya sudah benar-benar ini kita cuci, kita lagi. Berarti itu sudah disamak. Kulit tadi untuk sajadah contohnya ataupun untuk sabuk kita bawa sholat tidak masalah, tetap dihukumi sudah suci. Tapi walaupun sudah suci tetap haram untuk dimakan, nggak boleh. Nanti kita gunakan untuk beduk, lah beduknya udah rusak, kita kikilnya itu kita dimasak, itu nggak boleh. Kenapa? Karena memang bangkai sudah suci tapi tetap bangkai. Yang namanya bangkai ketika dimakan hukumnya haram. Itu yang kedua. Yang terakhir wama soro hayawanan. Segala sesuatu yang najis, contohnya kotoran anjing ataupun kotoran apa lah ya, kotoran wedus. Nah, lah kok ternyata muncul ulernya, muncul cacingnya. Lah cacing tersebut hukumnya suci walaupun muncul daripada kotoran. Pokoknya apapun ya, yang ini wa masoro hayawanan, benda najis, kotoran apapun, mau kotoran kucing, kotoran apa, kok keluar hewan dari situ, maka hewannya itu hukumnya hukumnya suci, tapi hanya mutanajis karena lewat kotoran tersebut. Kalau pengen kita pegang ya kita cucikan dulu. Kita pegang bawa sholat nggak apa-apa, tapi masa mau sholat bawa cacing lah, ini ya jijik seperti itu. Tapi hukumnya suci. Ini 3 perkara yang awalnya najis menjadi suci. Pertama, khomer ketika menjadi cuka dengan sendirinya. Yang kedua, kulitnya bangkai ketika disamak. Yang terakhir, yang ketiga, wa ma'sara hayawanan. Benda najis, muncul hewan, maka hewan tersebut dihukumi suci. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.